Salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudaraku yang kekasih. Mari kita dengan sukacita merenungkan firman Tuhan untuk saat ini. Baiklah, lebih dahulu kita berdoa, meminta pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan yang menghampiri hidup kami setiap waktu. Dan saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus akan menjelaskan, memberikan arti akan firman-Mu di dalam hidup kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini Sabtu 4 Februari 2023 tertulis di dalam Markus 2 ayat 17. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara-saudara yang kekasih, ayat hari ini merupakan jawaban dari Yesus kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, di mana Yesus mereka lihat bersama-sama dengan pemungut cukai yang disebut orang-orang yang berdosa dan orang-orang yang dianggap adalah orang-orang yang tidak layak di tengah-tengah kehidupan sehari-hari, apalagi dia bersama-sama dengan Yesus yang dikenang sebagai adalah orang yang rohani dan penuh dengan kehidupan yang benar di dalam Allah. Para ahli Taurat dan para orang Farisi sepertinya mereka berkeberatan akan perilaku Yesus. Namun Yesus dengan jelas menantang pola pikir mereka dan mengatakan bukan orang sehat yang memerlukan tabib. Dengan kata lain, saudara-saudara yang kekasih, Yesus datang ke dunia ini bukan untuk orang-orang yang merasa dirinya adalah orang yang benar atau orang-orang yang sehat, tetapi justru ia datang kepada orang-orang yang memerlukan tabib atau orang yang sakit untuk disembuhkan, atau disebut dengan orang-orang yang berdosa yang memerlukan keselamatan daripada Tuhan. Dan inilah yang menjadi tujuan utama Yesus, kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia, supaya setiap orang percaya akan keselamatan dari Tuhan, atau di dalam Yesus Kristus adalah jalan kehidupan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, di dalam kehidupan kita kemungkinan besar selalu mengatakan dan menganggap diri kita adalah sudah benar, atau menganggap apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang sudah layak di hadapan Tuhan. Dan kita kembali akan menilai orang lain bahwa orang lain itu adalah tidak layak karena dia melakukan sesuatu kesalahan atau sesuatu dosa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara kekasih, yang Tuhan inginkan di dalam perkataannya ini, supaya marilah hidup kita seperti Yesus. Kalau kita melihat orang lain memiliki satu kelemahan, atau dianggap kita orang berdosa yang tidak layak di tengah-tengah masyarakat, atau di tengah-tengah persekutuan sehari-hari, marilah sebagai orang yang terpanggil untuk menjadikan orang lain semakin mengenal akan kebenaran Tuhan, kita akan tetap menyatukan diri di dalam hidup mereka dan mengatakan, memberitakan berita, yaitu kebenaran yang harus dilakukan oleh setiap orang untuk dapat memperoleh suatu kehidupan yang daripada Tuhan. Untuk itu saudara-saudara, panggilan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita untuk menjadikan orang lain adalah supaya mereka memahami kebenaran Tuhan, kasih karunia Tuhan, dan anugerah Tuhan. Biarlah apapun yang kita lakukan, yang sudah kita rasakan telah menjadikan hidup kita setia kepada Tuhan,
Hendaklah itulah kita jadikan sebagai alat bagi hidup kita untuk menjadikan orang lain supaya dapat melakukan apa yang dibenarkan oleh Tuhan. Dan kita hendak menjadikan hidup kita adalah merupakan suatu panggilan menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk segala anugerah-Mu di dalam hidup kami. Biarlah kami sungguh-sungguh meneladani sikap Yesus yang datang di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan. Untuk kami jadikan, kami beritakan untuk dapat menjadikan merubah mereka oleh karena kuasa-Mu untuk mengenal akan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Jadilah kami menjadi berkat, alat-Mu untuk berkat bagi orang lain. Amin.